Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa dari divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari buku Executive Leader by Gunadi Getol MBA, yaitu mengenai bab gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang sebelumnya saya membahas mengenai gaya kepemimpinan menurut Tannenbaum dan Seixsmith. Pada kali ini saya ingin melanjutkan gaya kepemimpinan menurut Blake and Moulton. Nah, menurut Robert R. Blake and Jane S. Moulton, yang membedakan gaya kepemimpinan dari dua dimensi perhatiannya, yaitu antara tugas dan orang atau pelaksana. Menurut Blake dan Moulton, perhatian kepada tugas dan target yang tinggi disertai perhatian kepada anak buah selaku pelaksana akan memberikan hasil yang maksimal dan hubungan yang kuat disertai rasa percaya kepada organisasi. Namun, Blake dan Moulton membedakan 5 gaya dasar kepemimpinan di mana porsi perhatian terhadap tugas dan anak buah bervariasi. Yang pertama yaitu gaya manajemen tanpa perhatian. Di sini pimpinan sama sekali tidak memiliki kemampuan maupun menaruh perhatian pada hasil maupun hubungan dengan kelompok sehingga dapat dibayangkan produktivitasnya sangat rendah. Yang kedua, gaya manajemen berfokus pada tugas dan produktivitas. Di sini manajemen sangat menekankan kepada tugas, namun sayangnya hubungan dan kepuasan kelompok kurang bahkan tidak diperhatikan. Akibatnya, meskipun hasil cukup baik, namun kelompok tidak solid sehingga sesungguhnya tidak maksimal. Yang ketiga, manajemen berfokus pada hubungan manusia. Nah, dalam gaya ini, pimpinan sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan kelompok, sehingga meskipun kelompok tidak bekerja keras, pimpinan selalu memaafkan dan hasilnya tentu saja tidak maksimal. Yang keempat, gaya manajemen keseimbangan antara tugas dan hubungan manusia. Ini adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan keseimbangan perhatian kepada tugas maupun hubungan manusianya sehingga hasilnya cukup baik. Yang kelima yaitu gaya manajemen berfokus pada komitmen. Nah, di sini adalah gaya kepemimpinan yang mencari komitmen bersama dari kelompok dan kemudian mengarahkan setiap orang untuk bekerja sesuai dengan komitmen yang sudah dibuatkan sehingga hasilnya pun sangat baik sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Lalu berikutnya menurut ahli yaitu Paul Hersey dan Kenneth. Nah, pembelajar lain yang juga sangat populer adalah dilakukan oleh Paul Hersey dan Kenneth pada tahun 1977. Kedua ahli ini bahkan hanya membedakan gaya kepemimpinan pada dua dimensi gaya saja, yaitu task style, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan kepada peran bawahan dan atasan masing-masing dan bagaimana mereka masing-masing harus menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, relationship style, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan kepada hubungan baik antara pimpinan dan anggota serta hubungan antara anggota sendiri di mana komunikasi terbuka lebih dianjurkan dan didukung moral dari pemimpin kepada kelompok untuk mencari solusi yang terbaik. Hersey dan Blackshore kemudian menambahkan satu unsur lagi yaitu kematangan anggota kelompok dalam menerima peran mereka yang dijelaskan dalam beberapa aspek kerjaan dan lain. Yang pertama itu derajat atau tingkat motivasi anggota kelompok. Kedua, kemauan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan tingkat pendidikan dan pengalaman para anggota kelompoknya. Nah, dalam pembelajaran tersebut, Hersey dan Blackshore akhirnya menyimpulkan 4 gaya kepemimpinan sebagai gabungan antara tugas, hubungan, dan tingkat kesiapan. Yang pertama, telling style adalah gaya yang berfokus pada penyelesaian tugas di mana pemimpin memegang kendali sepenuhnya dan efektif bila tingkat kesiapan anak buah sangat rendah. Yang kedua, selling style adalah gaya yang berfokus pada tugas maupun hubungan. Pimpinan mencoba menjual ide kepada anak buah yang kemudian akan melaksanakannya. Gaya ini efektif bila tingkat kesiapan anak buah relatif rendah. Yang ketiga, participating style adalah gaya yang berfokus pada hubungan. Pemimpin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan demi tercapainya target sekaligus menjaga hubungan dengan anak buah. Gaya ini efektif apabila tingkat kesiapan anak buah relatif tinggi. Nah, yang keempat, delegating style adalah gaya yang berfokus pada pendelegasian wewenang dan tugas kepada anak buah. Pemimpin memberikan sepenuhnya wewenang kepada anak buah untuk melaksanakan tugas dan sangat efektif bila tingkat kesiapan anak buahnya ini sangat tinggi. Oke, teman-teman, mungkin kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sharingkan di video
saya ini. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.